Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Salsabila, merupakan mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu memodifikasi rencana pembelajaran. Modifikasi rencana pembelajaran ini dilakukan yaitu dengan menelaah modul ajar yang dibuat oleh guru pamong kami, yaitu di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Nah, terdapat 9 poin yang menurut kami perlu dilakukan modifikasi dari modul ajar tersebut. Di antaranya, yang pertama yaitu modul ajar pada bagian jenis asesmen terdapat penilaian sikap yang hanya menyatakan profil pelajar Pancasila. Namun, belum dijabarkan dimensi profil pelajar Pancasila mana yang akan dinilai, sehingga perlu dilakukan modifikasi. Pada jenis asesmen, untuk penilaian sikap profil pelajar Pancasila dapat dituliskan secara rinci sikap apa saja yang akan dinilai, karena dalam satu pertemuan pembelajaran belum tentu dapat mencapai 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, sebaiknya pada penilaian sikap profil pelajar Pancasila langsung saja dijabarkan sikap apa saja yang akan dinilai. Misalkan di sini kami modifikasi, sikap yang akan dinilai adalah bergotong royong dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua yaitu pada modul ajar belum dicantumkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyusunan modul ajar, yaitu untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, perlu dilakukan modifikasi terhadap modul ajar tersebut, yaitu bahwa pada modul ajar ini sebaiknya harus terdapat ATP. Karena ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. ATP menjadi panduan guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Nah, pada gambar di bawah telah ditambahkan yaitu alur tujuan pembelajaran. Terdapat 4. Yang pertama, ada mengidentifikasi pemuaian zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, menjelaskan definisi pemuaian. Yang ketiga, mengklasifikasikan contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menganalisis jenis pemuaian zat. Selanjutnya yang ketiga yang perlu dilakukan modifikasi yaitu bahwa pada modul ajar tujuan pembelajaran masih menggunakan unsur ABCD. Nah, pada kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian dari 3 aspek kompetensi, di mana aspek kompetensi ini di dalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kompetensi ini perlu bagi peserta didik untuk dibangun melalui satu atau lebih dari kegiatan pembelajaran. Setelah dilakukan modifikasi, pada modul ajar seharusnya secara operasional komponen tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini dapat memuat 3 aspek, yaitu yang pertama ada kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian aspek yang kedua, yaitu konten. Konten ini merupakan ilmu pengetahuan atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu variasi atau konteks. Variasi ini menjelaskan keterampilan berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Misalnya mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, jika dilihat pada gambar di bawah ini merupakan tujuan pembelajaran yang telah dilakukan modifikasi. Terdapat 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi pemuaian yang terjadi pada kabel listrik, air dalam botol kemasan, dan ban yang meletus. Yang kedua, menjelaskan definisi pemuaian yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Yang ketiga, mengklasifikasikan 2 contoh peristiwa kehidupan sehari-hari ke dalam 3 jenis pemuaian. Dan yang keempat, menganalisis percobaan sederhana pemuaian zat gas melalui balon. Nah, modifikasi pada tujuan pembelajaran yang kami lakukan yakni dengan merumuskan 3 aspek yang terdapat pada tujuan pembelajaran, yaitu ada kompetensi, konten, dan konteks. Kompetensi ini disusun berdasarkan tingkatan kata kerja operasional atau KKO dari mulai C1, C2, C3, dan C4. Selanjutnya, poin yang keempat, bagian pada modul yang perlu dilakukan modifikasi yaitu pada bagian pertanyaan pemantik. Pada pertanyaan pemantik masih menggunakan kata mengapa. Untuk pertanyaan pemantik sebaiknya diawali dengan kata apakah. Berikut ini merupakan pertanyaan pemantik yang terdapat pada modul Ajar Guru Pamong kami, yaitu dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa jendela tidak dipasang dengan pas dengan bingkai jendela? Nah, kami lakukan modifikasi menjadi apakah kamu pernah mendengar kata pemuaian? Kemudian, apakah kamu pernah mengamati kabel listrik yang ada di jalan saat siang hari dan saat malam hari? Apakah perbedaannya? Kemudian, menurut pendapatmu, apakah itu pemuaian? Nah, pada bagian pertanyaan pemantik ini sebaiknya menggunakan kata apakah. Karena sesuai dengan tujuan dari pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan pemantik itu untuk menstimulus pengetahuan peserta didik di awal pembelajaran. Nah, jika menggunakan kata mengapa, stimulus yang diberikan akan memunculkan beragam spekulasi jawaban dari peserta didik. Kemudian yang kelima, yaitu perlu dilakukan analisis atau modifikasi mengenai alat dan bahan. Nah, pada modul Ajar Guru Pamong kami, LCD, laptop, dan PowerPoint ditulis dalam alat dan bahan, sedangkan ketiga komponen tersebut bukan termasuk dalam alat dan bahan yang digunakan. Sehingga kami lakukan modifikasi yaitu dengan memindahkan atau mencantumkan PowerPoint, LCD, laptop, proyektor, dan LKPD ini pada bagian media pembelajaran. Sedangkan pada bagian alat dan bahan ini kami mencantumkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan sederhana seperti balon, botol kaca, 2 buah baskom, air panas, dan air es. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan sederhana pada materi pemuaian. Kemudian, selanjutnya pada poin yang keenam, yaitu pada bagian apersepsi. Pada bagian apersepsi, di awal kegiatan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru ialah mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik pada submateri sebelumnya, yaitu pada materi kalor. Nah, guru tidak menjabarkan kata untuk mengaitkan materi tersebut seperti apa. Sehingga kami lakukan modifikasi menjadi pada bagian ini, menurut kami seharusnya dituliskan secara jelas dan rinci kegiatan apersepsi yang dilakukan agar kata mengaitkan materi dapat dipahami secara jelas. Kegiatan apersepsi yang dapat dilakukan oleh guru misalnya dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pemuaian akibat kalor atau menampilkan gambar atau juga bisa dengan menampilkan video yang berkaitan dengan materi pemuaian.
Nah, pada gambar di samping kami melakukan sebuah modifikasi pada bagian kegiatan apersepsi, yaitu dengan memberikan pertanyaan seperti apakah kamu pernah mendengar kata pemuaian. Kemudian pada kegiatan yang berikutnya, guru menampilkan 2 buah gambar kondisi kabel listrik pada siang dan malam hari. Nah, peserta didik akan mengamati kedua gambar tersebut. Setelah peserta didik mengamati, maka guru akan memberikan pertanyaan kembali, yaitu untuk memantik atau menstimulus peserta didik dengan pertanyaan apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut. Nah, berikutnya pada poin yang ketujuh, pembelajaran belum berdiferensiasi dan hanya mengelompokkan peserta didik secara heterogen, serta guru belum membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, terlihat pada kegiatan inti yaitu di bagian data collection bahwa guru belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga kami melakukan modifikasi yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diperoleh dari pemberian soal formatif. Nah, hasil dari soal formatif ini akan digunakan untuk membagi peserta didik ke dalam beberapa kategori. Ada yang dengan kategori mahir, kemudian ada kategori berkembang, dan ada kategori belum berkembang. Nah, atas dasar kategori tersebut dapat dijadikan kelompok yang homogen. Peserta didik yang memiliki kategori mahir akan bersama dengan anggota dengan kategori yang mahir. Begitupun yang berkembang dan belum berkembang. Peserta didik yang belum berkembang akan disajikan pernyataan dan peserta didik diminta untuk mengisi bagian yang rumpang dengan disajikan kata prakata. Nah, peserta didik yang berkembang maka akan disajikan pernyataan dan memilih pernyataan yang benar serta memberikan alasannya kenapa ia memilih salah satu dari pernyataan tersebut. Kemudian, bagi peserta didik yang mahir akan menemukan sendiri konsep dan menjelaskan secara rinci dari jawaban yang ia tulis. Diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar akan memudahkan guru untuk memberi bimbingan kepada peserta didik dengan kemampuannya. Nah, di sini kami lakukan modifikasi yaitu pada bagian data collection, yaitu di kegiatan inti pembelajaran. Bahwa di sini kami telah menuliskan guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang homogen dengan masing-masing anggota maksimal 5-6 orang. Kelompok dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan hasil tes formatif berupa tes tertulis pada submateri kalor. Kemudian guru akan membagikan LKPD dan peserta didik akan melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Yang berikutnya, pada poin yang ke-8 yang perlu dilakukan modifikasi yaitu pada bagian kegiatan penutup. Guru tidak menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Maka hal ini perlu dilakukan modifikasi bahwa pada bagian penutup sebaiknya modul ajar dilengkapi dengan kegiatan guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan guru agar peserta didik dapat mengetahui dan menyiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang dengan materi yang akan dipelajari. Nah, di sini kegiatan penutup kami modifikasi menjadi ada 4 kegiatan. Yang pertama, guru memberikan apersepsi terhadap kinerja peserta didik selama melakukan diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan guru memberikan pertanyaan refleksi. Nah, yang ketiga, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Dan yang keempat, barulah guru menutup pembelajaran dengan salam. Selanjutnya, yang perlu dilakukan modifikasi pada yang terakhir yaitu pada poin yang ke-9 terkait dengan bahan bacaan, daftar pustaka, dan rubrik LKPD yang belum dicantumkan pada modul ajar
di SMP Negeri 9 Banjarmasin, yaitu pada materi pemuaian dalam bidang studi IPA. Pada modul ajar juga tidak terdapat bahan bacaan, daftar pustaka, dan rubrik penilaian LKPD. Bahan bacaan dalam suatu modul berfungsi untuk mengetahui materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Walaupun sudah dituliskan media pembelajaran yang digunakan, namun bahan bacaan juga diperlukan agar pembaca mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Kemudian, daftar pustaka juga diperlukan dalam suatu modul untuk mengetahui sumber referensi pada materi pembelajaran maupun sintak dari model pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan modul. Selanjutnya, rubrik LKPD ini juga perlu dicantumkan pada modul yang bertujuan sebagai acuan dalam melakukan penskoran hasil kerja peserta didik. Nah, berikut ini merupakan rubrik penilaian LKPD yang telah kami tambahkan, bahwa terdapat aktivitas yang pertama, yaitu dengan rubrik di sini kami mencantumkan ada pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa, dan skornya berapa, dan ada skor total juga. Selanjutnya, pada aktivitas yang kedua, yaitu dalam LKPD, yaitu soal menjodohkan. Di sini rubrik penilaiannya terdapat pernyataan, jawaban, dan skor. Selanjutnya, kami juga menambahkan bahan bacaan pada materi pemuaian kelas 7 SMP. Dan yang terakhir yang kami tambahkan yaitu adalah daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai modifikasi dari modul ajar di SMP Negeri 9 Banjarmasin pada materi pemuaian dalam bidang studi IPA. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.